Ingin kukatakan sesuatu. Bab 541-545. Park Enya berkata dengan penuh pesona, waktu memilih penerjemah dan pengawal di medan perang, aku langsung menyukaimu, karena kamu orang Asia dan juga memiliki wajah yang tampan. Tidak disangka-sangka, kemampuanmu juga sama bagusnya. Sayangnya, latar belakangmu terlalu buruk. Mungkin kamu merasa dalam beberapa tahun, menjadi orang kaya dengan aset 20 triliun won Korean sudah merupakan pencapaian tertinggi. Tapi, aku katakan padamu, kamu masih jauh dari puncak. Cibir Park Enya, di dunia ini, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui dan ada banyak keluarga misterius yang tidak kamu ketahui. Mereka lah puncak dunia. Sean tertegun. Keluarga misterius. Park Enya bahkan tahu keberadaan keluarga Yuwono. Tidak heran Park Enya memandang rendah nilai Sean saat ini. Ternyata dia sudah mendengar tentang keluarga Yuwono. Memang benar, hanya 20 triliun saja, apa artinya itu di mata keluarga Yuwono? Tok, tok, tok. Tepat pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Sean segera menjadi waspada dan mengambil pistolnya. Lalu, suara seorang pria terdengar di luar pintu. Istriku, apa kamu di dalam? Park Enya berkata dengan tenang, itu suamiku. Bukakan saja pintu untuknya. Memang aku sudah gila. Membuka pintu untuk membiarkan suamimu membunuhku. Cepat pakai bajumu sekarang juga, atau aku akan menyanderamu seperti sekarang. Perintah Sean. Park Enya berkata dengan putus asa, aku sudah bilang, aku sudah mengusir semua petugas keamanan di kamar ini. Tidak akan ada orang yang menyentuhmu. Haha. Tidak disangka, setelah 4 tahun, kamu menjadi begitu pengecut seperti tikus. Kamu. Sean sangat marah. Dia tidak ingin wanita ini menghinanya dalam hal kedudukan dan keberanian yang dimilikinya. Oke. Lagi pula, berdasarkan kekuatan pengawal-pengawalmu ini, mereka juga tidak akan bisa menyakitiku. Jika mereka berani main tangan, jangan salahkan aku jika aku membunuh mereka. Sambil berbicara, Sean keluar dari kamar mandi dan berlari keluar untuk membuka pintu. Setelah membuka pintu dengan hati-hati, Sean mendapati hanya ada Choi Roho, seorang pria paruh baya, di luar pintu tanpa pengawal. Apa yang dikatakan Park Enya sepertinya memang benar. Dia benar-benar sudah membubarkan semua personel keamanan. Sean memandang Choi Roho, si pria paruh baya berusia 40-an, yang hanya pria Korea biasa dengan perawakan yang biasa-biasa saja dan berpenampilan rata-rata. Choi Roho memandang Sean sambil tersenyum, tanpa menunjukkan permusuhan atau kepanikan, lalu bertanya, apa kamu pengawal baru? Apa nyonya ada di dalam? Choi Roho bahkan menganggap Sean sebagai pengawal mereka. Tampaknya pengawal-pengawal ini biasanya juga melindungi Park Enya. Jika tidak, sebagai tuannya, Choi Roho tidak mungkin tidak mengenal pengawalnya. Sean melihat bahwa dirinya tidak perlu main tangan, jadi dia pun langsung berpura-pura menjadi pengawal dan menjawab, di kamar mandi. Choi Roho tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan ke sana. Sean menutup pintu dari dalam lagi, kemudian mengikutinya. Melihat Choi Roho masuk, Park Enya bertanya dengan datar, kenapa kamu kemari? Nada Park Enya cukup acuh tak acuh dan tidak ada tanda-tanda kemesraan pasangan suami istri. Ini membuat Sean merasa sangat aneh. Itu karena saat masih kecil, Sean pernah tinggal selama 1 tahun di Korea Selatan. Dia tahu bahwa di Korea, dalam hubungan suami istri, umumnya pria lebih unggul dari wanita. Banyak orang disesatkan oleh para pemeran utama drama Korea. Padahal, sebenarnya wanita Korea tidak memiliki kedudukan di rumah. Berbeda dengan wanita Indonesia. Ketika mereka menikah, mereka tidak hanya bertanggung jawab atas kekuatan finansial,
tetapi juga memarahi dan mendisiplinkan suami mereka. Selain itu, status sosial Choi Roho jelas jauh lebih kuat daripada Park Eun-hye, yang hanya seorang ibu rumah tangga. Secara logika, ketika Choi Roho suaminya ini kembali ke rumah, seharusnya Park Eun-hye menyambutnya di pintu dan berinisiatif untuk mengganti sepatunya. Mungkinkah latar belakang keluarga Park Eun-hye juga tidak buruk? Choi Roho berjalan ke sebelah Park Eun-hye, lalu bertanya, "Sayang, aku dengar terjadi sesuatu pada putri kita, itu sebabnya aku langsung kemari." "Apa yang terjadi pada putri kita?" Park Eun-hye melirik Sean dengan kesal, kemudian berkata pada Choi Roho, "Tidak apa-apa. Hanya agak terkejut saja." Choi Roho mengangguk. "Oh, baguslah kalau begitu. Kamu tidak menanyakan keadaanku?" tanya Park Eun-hye. Choi Roho melirik Sean yang berdiri di luar pintu, lalu berkata sambil tersenyum, "Bahkan saat mandi, ada pengawal yang mengikutimu, jadi mana mungkin terjadi sesuatu padamu?" "Haha." Park Eun-hye membalas dengan kesal, "Aku lihat kamu memang hanya peduli pada wanita lain dan tidak punya waktu untuk memedulikanku. Itu baru benar, kan?" Choi Roho tampak malu dan berkata, "Hari ini aku sibuk seharian. Aku istirahat dulu." Sambil berkata, Choi Roho berbalik dan pergi. Sean membungkuk sesuai aturan orang Korea dan mengawasinya pergi meninggalkan kamar. Pada saat ini, tiba-tiba Park Eun-hye berkata pada Sean dalam bahasa Korea, "Sean, kemari dan gosok punggungku." Sean tertegun di tempat. Ketika mendengar ini, langkah Choi Roho juga segera terhenti, dan wajahnya memerah. Bisa-bisanya Park Eun-hye mengatakan hal seperti itu pada pengawalnya di depan suaminya. Ini jelas-jelas ingin membuatnya marah dan mempermalukannya. Siapa sangka, Choi Roho tidak mengatakan sepatah kata pun dan menanggung penghinaan ini. Dia pergi meninggalkan kamar dengan langkah yang cepat. Sean berjalan menghampiri Park Eun-hye dan menatap wanita itu dengan tatapan tak percaya. Dia selalu berpikir Giana sudah termasuk wanita yang sangat buruk, tapi saat Giana dibandingkan dengan Park Eun-hye, Giana bahkan hanya sepersepuluhnya. Setidaknya saat berselingkuh dengan Cahyadi atau Yoga, Giana melakukannya secara diam-diam agar Sean jangan sampai tahu. Sementara, si Park Eun-hye ini bahkan mengatakan hal seperti itu di depan suaminya. Jika Sean suami Park Eun-hye dan mendengar ini, mungkin dia akan sangat marah hingga mengambil pisau untuk menebas orang. Wanita ini memang benar-benar menakutkan. Sekarang suamimu pasti berpikir ada sesuatu di antara aku dan dirimu. Dia pasti akan membenciku sampai ke tulang-tulangnya, kata Sean. "Nyonya, jelas-jelas kamu bukan orang yang sembarangan seperti itu. Kenapa kamu bertindak seperti ini?" Meskipun Sean dan Park Eun-hye sudah lama tidak berhubungan, dia masih mengenalnya. 4 tahun lalu, ketika berada di ambang kematian, Park Eun-hye bersikeras bahwa seorang tentara rendahan tidak layak menjadi suaminya. Sekarang Park Eun-hye bahkan lebih tidak mungkin memperlakukan dirinya sendiri dengan sembarangan. Selera Park Eun-hye begitu tinggi dan belum pernah ditemui Sean sebelumnya. Jika tebakan Sean benar, tidak banyak pria di dunia yang bisa disukai Park Eun-hye. Jadi, tidak mungkin selingkuh sama sekali. Park Eun-hye tersenyum dan membalas, "Oh, kamu bahkan bisa tahu kalau aku bukan wanita yang sembarangan." Park Eun-hye selalu ingin menunjukkan bahwa dirinya suka bermain-main dengan pria, seperti pria kaya yang suka bermain-main dengan wanita, tetapi sayangnya dia masih gagal. "Bukannya aku terlalu percaya diri, tapi aku pasti bisa mengalahkan 99% laki-laki Korea kalian. Kamu bahkan tidak tertarik padaku, apalagi laki-laki lain. Mereka semakin tidak memiliki kesempatan," kata Sean. Park Eun-hye tertawa. "Aku suka laki-laki yang percaya diri. Aku semakin tertarik padamu."
Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk memijatku sambil menceritakan ceritamu selama beberapa tahun terakhir ini. Sean tertawa mencibir. Maaf, kamu tidak layak. Apa katamu? Park-nya sontak merasa kesal. Dalam kekesalannya, terbersit sedikit keterkejutan. Dia seolah terkejut ada pria yang akan menolaknya. Menolak hal yang begitu indah, yaitu untuk melayaninya secara pribadi. Sean tersenyum dan berkata, "Maaf, aku sedang terburu-buru. Aku sudah harus pergi dan tidak punya waktu untuk memijatmu. Selain itu, sejak 4 tahun yang lalu, kamu merasa aku tidak layak untukmu. Bahkan sampai hari ini, kamu masih saja berpikir begitu. Aku bersumpah. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu tahu kalau kamu tidak layak untukku, Sean Yuwono." Setelah Sean mengatakannya, dia keluar dari kamar mandi, lalu melompat keluar dari jendela kamar besar ini. Park-nya benar-benar memegang kata-katanya dan tidak berbohong pada Sean. Semua petugas keamanan di luar sudah disingkirkan. Sean dapat keluar dengan mudah dari halaman rumah dan pergi dengan mobil. Setelah Sean pergi, Park-nya yang begitu tertarik pun berendam di bak mandi sambil memegang ponselnya. Dia terus melihat foto-foto Sean dan terus menyebut namanya. "Sean, aku tidak menyangka kalau kita cukup berjodoh. Dalam 4 tahun, dari seorang tentara, kamu memanjat hingga mencapai kedudukan orang kaya. Termasuk boleh juga," komentar Park-nya. "Adik kecil tampan, semoga kamu bisa terus memanjat ke atas, ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan begitu, kamu akan memenuhi syarat untuk menjadi kekasihku. Aku benar-benar agak berharap kamu bisa menjadi kekasihku. Hihi." Park-nya tersenyum memikat sambil memegang gelas anggur merahnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah kembali ke Hotel Park Hyatt, Sean meminta Louis untuk kembali juga. "Tuan, apa Anda mendapati masalah di rumah itu?" tanya Louis dengan khawatir. "Saya berduel dengan Jacob. Dia bilang Anda menerobos masuk dan ada kemungkinan mati di dalam." Beberapa saat kemudian, John pun merasa takut. "Sial. Apa separah itu? Kalau tahu begitu, aku juga masuk untuk melindungi Tuan Muda Sean." "Itu rumah Choi Roho dan Park-nya," kata Sean. "Park-nya? Bukankah itu nyonya? Kekasih lama Tuan Muda Sean?" Sin asteris asteris eng. "Apa yang Tuan Muda Juan lakukan di sana? Apa jangan-jangan dia menemui nyonya untuk berselingkuh?" tanya Wawan. John menimpali, "Mungkin saja. Bukankah Tuan Muda Juan selalu tertarik untuk mengumpulkan wanita cantik di seluruh dunia? Meski si nyonya ini tidak bisa dibandingkan dengan Nona Maureen, di Korea dia juga termasuk barang kelas atas. Tapi, seingat saya, bukankah dia bilang ingin bermain-main dengan gadis di bawah umur? Kenapa berubah menjadi nyonya?" Sean menjawab, "Yang si Juan itu tiduri adalah putri nyonya." Semua orang terkejut. Juan memang benar-benar berani melakukan apa saja. Sean melanjutkan, "Aku sudah menyuntik Juan dengan obat pengaku wajah. Dia akan segera datang padaku. Kita tinggal tunggu dia di hotel saja. Sudah larut, kembalilah ke kamar dan beristirahat." "Baik." Sean berada di Presiden Suite sendirian. Dia menuang segelas anggur merah dan hendak meminumnya sendiri. Kemudian, dia memutar sebuah lagu Korea, Like Being Hit by a Bullet, oleh Baek Ji-young. Ini lagu yang diperkenalkan nyonya ketika mereka berdua bersembunyi di ngarai 4 tahun yang lalu. Pada saat itu, Park-nya mengambil iPhone 7-nya dan memainkan lagu tersebut secara berulang-ulang. Karena Sean baru saja tertembak untuk Park-nya, ketika mendengarkan lagu ini, Sean juga merasa sangat emosional dan sangat bisa merasakan lagu ini. Pada saat itu, Park-nya yang mendengarkan lagu ini tersenyum acuh tak acuh, kemudian bertanya pada Sean, "Jika kamu mati bersamaku hari ini, apa kamu akan menyesal?"
Sean bercanda, lebih baik mati bersama wanita cantik seperti Anda daripada mati dengan sekelompok laki-laki tua. Bagaimana dengan Nyonya? Apa Nyonya menyesal jika mati bersama saya yang hanyalah seorang tentara kecil ini? Park-nya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika Tuhan mengatur agar aku mati bersamamu, maka aku merasa sangat puas dengan pengaturan Tuhan. Ketika mengingat kelembutan dan sikap Park-nya ketika mengatakan ini, Sean yang mencicipi anggur merah pun tidak bisa menahan tawanya. Hari ini dia juga merasa sangat emosional karena bisa bertemu dengan wanita ini lagi. Tok, tok. Tiba-tiba suara ketukan pintu membuyarkan pikiran Sean. Siapa? Tanya Sean. Suara seorang wanita menjawab dari luar pintu kamar, "Halo, Ketua. Saya membawakan sesuatu untuk Anda." Sean membuka pintu dengan curiga. Benar saja, dia melihat seorang wanita Korea berwajah cantik. Namun, pada saat ini, tiba-tiba seorang pria muncul di belakangnya. Wush! Pria itu langsung menghampiri Sean dengan sebuah tamparan. Sean menghindar dengan cepat begitu melihat ternyata orang yang datang adalah kakak keduanya, Juan. Aku sudah menebak kamu akan datang untuk mencariku. Juan tidak banyak omong kosong dan terus memukul. Bak, buk, plak, plak. Keduanya sudah memainkan puluhan trik berturut-turut, sama seperti 10 tahun yang lalu. Keduanya juga sama-sama berlatih seperti ini saat masih kecil. Namun, kali ini Sean datang membawa tugas, jadi dia tidak mungkin menahan diri terhadap Juan. Tiba-tiba Sean bertambah agresif. Dia menggunakan segenap kekuatannya di setiap gerakan. Juan yang dipukuli pun lama-lama terkalahkan. 5 menit kemudian, akhirnya Juan sudah tidak tahan lagi. Dia mengangkat tangannya sambil terengah-engah, lalu berkata, "Sudahlah. Kamu menang. Tidak usah bertarung lagi." Bak. Meskipun Juan sudah menurunkan pertahanannya, Sean masih belum. Dia meninju wajah Juan. Juan yang menerima pukulan keras, pun sangat marah. "Brengsek. Aku sudah bilang tidak usah bertarung lagi. Kamu masih saja main tangan. Apa kamu ingin aku memanggil Jacob kemari?" Hah? Sean mendengus dingin dan berkata, "Pukulan ini, untuk Maureen." Juan, 4 tahun lalu, kamu menculik paksa seorang gadis sebaik Maureen, bahkan menyuruhku memperkosanya. Apakah kamu tahu seberapa besarnya pengaruh dan luka yang kamu sebabkan akibat hal ini? Bagaimana bisa kamu berbuat seperti ini? Sean memang sudah sejak lama ingin memukul Juan. Semua karena Juan yang sudah mengatur pertemuannya dengan Maureen, yang menyebabkan terjadinya begitu banyak rangkaian insiden. Juan sangat tidak terima. Dasar tidak tahu balas budi. Sesudah kamu sendiri bersenang-senang, kamu malah menyalahkanku. Sebagai kakakmu, aku sudah mencarikanmu wanita dan membantumu mengakhiri kesepianmu. Apa salahnya? 80% wanita berfantasi diperkosa laki-laki tampan dan kaya raya. Sebelum aku mengirimnya ke Suriah, aku sudah menunjukkan padanya. Sebelum terbang, dia bahkan masih cukup bersemangat. Setelah kembali, dia terus menangis. Jelas karena kamu tidak melakukannya dengan tepat. Kilah Juan. Lagi pula, aku hanya mengatur kalian berdua untuk tidur bersama sekali. Aku tidak memaksamu untuk punya anak, kan? Kelahiran Sisi jelas-jelas salahmu. Dulu apa yang kamu pikirkan? Selama ini, aku begitu penasaran tentang masalah ini. Kamu tidak khawatir wanita di ruangan gelap dan kecil itu sangat buruk rupa? Jika kamu membiarkan si buruk rupa itu hamil dan melahirkan anakmu, apa kamu tidak akan menyesal seumur hidup? Tukas Juan. Sean agak terdiam. Dia benar-benar tidak bisa melihat wajah Maureen dengan jelas saat itu. Namun, saat itu dia menganggap Maureen sebagai partnernya, jadi, akhirnya lahirlah Sisi. Bak. Sean terdiam,
jadi dia melemparkan pukulan lain dan memukul wajah Juan. Amarah Juan meledak. Sean, apa kamu gila? Masih belum cukup, hah? Sean kali ini berkata, pukulan ini untuk Giana. Aku dengar dari kakek, Giana adalah pilihanmu, itu sebabnya dia diberikan padaku untuk menjadi istriku. Apa jangan-jangan sejak awal kamu sudah tahu karakter orang-orang dari keluarga Giana? Apa jangan-jangan kamu sudah tahu kalau dia akan berselingkuh, jadi kamu memilihnya untuk mempermalukanku? Juan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu tidak tahu diuntung. Dulu saat pertama kali melihat Giana, hatiku sangat berbunga-bunga. Aku terkejut sampai mau meledak rasanya. Aku bahkan tidak ingin melewatkan sedetik pun dan ingin langsung melemparkannya ke tempat tidur. Aku sengaja memberikan wanita berkualitas tinggi ini untukmu, tapi kamu membiarkan keperawanan Giana direnggut putra dari keluarga kelas 2. Kalau tahu begini, Giana si iblis kecil itu, sejak awal aku saja yang mengatasinya. Protes Juan. Bak. Juan membalas pukulan Sean. Pukulan untuk Giana, seharusnya aku yang memukulmu. Sean dan Juan saling mengepalkan tangan. Tak satu pun dari mereka mengelak. Jika konflik antara keduanya bisa diselesaikan dengan perkelahian, Sean akan dengan senang hati berduel dengan Juan. Sean mengamuk, oke. Kalau begitu, bagaimana kamu menjelaskan masalah mengenai Maureen dan Dr. Gunardi? Kenapa kamu memalsukan bukti untuk membuatku salah paham tentang hubungan Maureen dan Dr. Gunardi? Kamu membuatku berpikir sesuatu telah terjadi di antara mereka. Jelas-jelas kamu tahu pengkhianatan Giana sudah berdampak besar padaku, tapi kamu masih membiarkanku menderita seperti itu. Apa ada kakak sepertimu? Desak Sean. Juan menjawab dengan polos, kapan aku memalsukan bukti Maureen dan Dr. Gunardi? Ada puntung rokok yang memiliki ukuran namamu di rumah Dr. Gunardi. Apa kamu masih ingin menyangkal? Sean bersikeras. Juan tersenyum, mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, dan melemparkannya ke Sean. Menulis namaku di rokok. Itu hal yang suka aku lakukan saat masih kecil saja. Lihat aku sekarang. Mana ada rokok yang terdapat tulisan namaku. Sean mengambil rokok tipis itu dan melihatnya. Memang tidak ada tulisan apapun di badan rokok itu. Biasanya, menurut kebiasaan Juan, dia tidak akan menuliskan namanya ketika akan merokok, tetapi akan menuliskan namanya pada sekotak rokok terlebih dahulu. Bukan kamu. Apa jangan-jangan kakak tertua? Kata Sean tiba-tiba. Itu karena Tianlah yang memberitahunya tentang Maureen dan Dr. Gunardi. Tentu saja itu dia. Aku yang sudah mencoba menjodohkanmu dan Maureen, jadi mana mungkin aku melakukan sesuatu yang akan mempengaruhi hubunganmu dengan Maureen. Sebaliknya, Tian, dia tidak pernah ingin kamu mendapat dukungan dari keluarga Su setia. Kata Juan. Juan menjelaskan, Sean, kamu tahu kenapa aku mengatur Maureen untukmu saat itu? Bukan karena dia cantik, tetapi karena dia adalah cucu perempuan Suhendra, anggota keluarga Su setia. Aku ingin kamu menjadi menantu keluarga Su setia. Dengan begini, ketika Tian berurusan denganmu, setidaknya kamu tidak akan mati. Paling tidak di Indonesia, ada orang yang dapat melindungimu. Sean terkejut. Tian ingin berurusan denganku. Kenapa kamu begitu yakin? Juan menutup pintu, lalu mengambil rokoknya dari tangan Sean dan menyalakan sebatang rokok. Dia kemudian berkata perlahan, kamu harus tahu, alasan mengapa keluarga kita berani mengirim kita ke medan perang adalah karena kedua belah pihak medan perang sudah menerima uang dari keluarga kita. Ini berarti tidak peduli situasi apa yang kita hadapi di medan perang, selama kita mengeluarkan liontin keluarga Yuwono dan membuktikan bahwa kita berasal dari keluarga Yuwono, kita tidak akan mati. Sean mengangguk. Ini juga yang membedakannya dari tentara lain.
Kalau tidak, peluru meriam di medan perang kejam bisa mengenai mereka dan mereka bisa mati kapan saja. Tidak mungkin bagi keluarga Yuwono untuk membahayakan anak dan cucu mereka. Aku dengar saat itu tim musuh di kampmu sama sekali tidak menerima berita dari keluarga Yuwono kita mengenai arahan untuk tidak akan membunuh ketika mereka melihat liontin keluarga Yuwono. Seharusnya kamu ingat akan hal ini. Orang yang disuruh kakek untuk memberi berita ini adalah Tian, kata Juan. Sean sontak terkejut. Sepertinya dia memiliki ingatan tentang kejadian ini. Awalnya kakek Sean mengatur agar ayah Sean melakukan ini, tetapi Tian mengatakan bahwa dia baru saja menyelesaikan pelatihan di medan perang selama 2 tahun dan lebih akrab dengan tempat itu, jadi dia berinisiatif untuk menyampaikan masalah ini. Namun, tanpa disangka, ternyata Tian tidak melakukannya. Sifat masalah ini cukup serius, setara dengan naik pesawat tanpa parasut. Jika sesuatu terjadi, Sean tidak mungkin bisa bertahan hidup dan hanya bisa menunggu kematian. Pada saat itu, aku bisa melihat kalau Tian ingin membunuhmu dengan membuatmu mati di medan perang dan tidak pernah kembali selamanya. Justru aku yang bilang pada ayah dan baru pada saat itulah ayah turun tangan sendiri untuk menyampaikan masalah ini. Terang Juan. Sean mengepalkan tinjunya dengan erat. Kakak tertua, kenapa dia berbuat seperti itu? Aset keluarga kita cukup untuk dibagikan pada setiap kita bersaudara. Selama ini dia juga selalu murah hati dalam hal uang. Sebenarnya apa ancamanku baginya? Juan tersenyum. Jika itu karena uang, tentu saja dia tidak akan membunuhmu dan aku. Apa yang sebenarnya ingin dia monopoli bukanlah uang keluarga Yuwono kita, melainkan rahasia keluarga Yuwono kita. Rahasia keluarga Yuwono. Sean tidak sabar untuk mengetahui apa sebenarnya rahasia keluarga Yuwono. Sean meraih pakaian Juan. Cepat terbang kembali ke Inggris bersamaku sekarang juga. Asalkan aku menyerahkanmu pada kakek, aku akan menyelesaikan pelatihan pengalaman terakhirku dan kakek akan memberitahukan padaku apa rahasia keluarga Yuwono. Juan menepis Sean. Sinting. Aku tidak akan kembali. Setelah kembali, kakek pasti akan menyuruhku berpartisipasi dalam pelatihan pengalaman medan perang. Bagaimana jika kakak tertua bermain kotor dan membunuhku di medan perang? Pantas saja Juan enggan menerima pelatihan pengalaman medan perang keluarga. Ternyata karena khawatir Tian akan mencelakainya. Kalau kamu ingin tahu rahasia keluarga Yuwono, untuk apa harus begitu repot-repot kembali ke Inggris dan bertanya pada kakak? Bukannya tinggal tanya padaku saja? Tanya Juan. Sean mengerutkan kening. Bagaimana kamu bisa tahu rahasia keluarga Yuwono? Siapa yang memberitahumu? Sean sangat penasaran. Menurut aturan keluarga, keturunan yang belum menyelesaikan semua pelatihan pengalaman tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia keluarga Yuwono. Juan tidak pernah berpartisipasi dalam pelatihan pengalaman medan perang. Secara akal, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia keluarga. Juan mengambil sebatang rokok, lalu berkata sambil tersenyum, kakek memberitahuku. Sean buru-buru berkata, tidak mungkin. Kakeklah yang sudah membuat aturan ini. Mana mungkin dia memberitahukannya padamu sebelumnya. Dalam hal cucu kesayangan, Sean jelas merupakan cucu kesayangan Charles. Charles bahkan tidak mau memberitahu Sean, tapi memberitahu Juan lebih dulu. Cucunya yang paling merepotkan ini. Suatu malam, aku membuat kakek meminum secangkir kopi yang dalamnya sudah aku masukkan obat. Sesudah itu, kakek langsung mengatakannya padaku. Hehe, kata Juan. Sean terkejut bukan main. Kakak bilang apa? Kamu bahkan memberi obat pada kakek. Kamu masih manusia atau bukan? Hah? Sean tidak pernah menyangka Juan akan begitu berani. Padahal, selama ini Charles adalah Tuhan di keluarga Yuwono. Juan tersenyum. Lagi pula,
Aku tidak akan mencelakai kakek. Aku hanya ingin mengetahui rahasia keluarga lebih dulu saja. Kalau bisa mengambil jalan pintas, untuk apa mengambil jalan memutar yang panjang? Kakek pernah mengajarkan ini pada kita, kan? Kamu sudah lupa. Sean sontak menggelengkan kepalanya. Cara bertindak Juan benar-benar membuka cara pandang Sean. Sean ingat dua acara ragam yang ditontonnya bersama Gianna, Running Man, dan Extreme Challenge. Sama-sama membuka kota yang terkunci. Para anggota Running Man akan mengikuti persyaratan program acara dengan patuh, menemukan kunci langkah demi langkah, dan membuka kotaknya. Tetapi, para pemain di Extreme Challenge akan langsung menghancurkan gembok dengan palu. Si Juan ini jelas menggunakan cara acara permainan ragam Extreme Challenge. Sinting. Ini terlalu tidak masuk akal. Kenapa aku tidak memikirkan hal ini? Juan bahkan memberi obat pada kakeknya sendiri dan memaksanya memberitahu kebenaran yang sesungguhnya. Sebenarnya Sean sedikit menyesal. Sean memandang Juan. Kakak kedua, cepat katakan padaku, sebenarnya apa rahasia keluarga Yuwono kita? Sean benar-benar sangat ingin tahu. Rahasia macam apa yang membuat kakak tertuanya, yang selalu memiliki hubungan persaudaraan yang sangat dalam dengannya, sampai menjebaknya karena takut dirinya akan menjadi ancaman? Rahasia macam apa yang membuat Yuda selama ini berpura-pura sudah mati dan tidak bisa kembali berkumpul dengan keluarganya? Juan mematikan puntung rokok dan mengangguk. Oke. Hari ini aku akan memberitahumu rahasia keluarga Yuwono kita. Juan tidak banyak omong kosong dan langsung memberitahu Sean hal-hal yang paling tidak diketahui di dunia. Juan berkata, sebenarnya di dunia ini, tidak hanya keluarga Yuwono kita saja yang rahasia. Ada 8 keluarga rahasia di dunia. Mereka keluarga Yuwono kita, keluarga Park di Korea Selatan, keluarga Miyamoto di Jepang, keluarga Ross dan keluarga George di Amerika Serikat, keluarga Addingtons di Inggris, keluarga House di Jerman, dan keluarga Smith di Swiss. Sean langsung terkejut. Ternyata ada sebanyak 8 keluarga rahasia dengan tingkat yang sama seperti keluarga Yuwono. Bukankah keluarga Rothschild dan Rockefeller juga dianggap sebagai keluarga rahasia? Tanya Sean. Keluarga seperti keluarga Rothschild dan Rockefeller, yang disebut banyak orang di internet sebagai keluarga rahasia, memang ada. Juan tersenyum dan menjawab, keluarga mereka memang rendah hati dan tertutup, tapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan 8 keluarga besar kita. Keluarga lain paling-paling memiliki kekayaan tersembunyi, tapi tahukah kamu apa yang disembunyikan kita, para 8 keluarga ini? Ilmu kedokteran, teknologi, kekuatan militer, teknologi internet, dan dunia yang belum pernah didengar orang pada umumnya. Sean bertanya, maksudmu, kita para 8 keluarga besar ini memiliki teknologi yang lebih maju daripada di pasaran? Sebenarnya, Sean sudah punya firasat terkait hal ini. Misalnya, sistem aransemen musik di kastil Inggris keluarganya. Asalkan seseorang bernyanyi, sistem akan segera mengatur iringan musik secara otomatis. Teknologi ini sangat mengagumkan sehingga tidak dapat dikerjakan di pasaran sama sekali. Selain itu, ada kotak obat-obatan yang dibawa Sean bersamanya. Obat-obatan itu jelas setingkat lebih tinggi dari obat-obatan di pasaran. Ketika yoga membuat Sean buta, para dokter di Surabaya tidak berdaya. Tetapi, setelah Sean meminum obat itu, dia langsung sembuh. Ini menunjukkan bahwa obat keluarga Yuwono bahkan tidak tersedia di rumah sakit di kota-kota besar. Seberapa lebih jauh kemampuan mereka? Di mata kita, 8 keluarga, langit-langit di setiap sektor di pasaran berada di level terendah. Yuda juga salah satu insinyur terbaik di Indonesia saat itu, tetapi dibandingkan dengan programmer keluarga Yuwono kita, dia hanya seorang siswa sekolah dasar. Tapi,
Ketika keluarga kita melihat dia cukup berbakat, keluarga kita bertanya apakah dia ingin bekerja untuk keluarga Yuwono, kata Juan. Yuda orang yang terobsesi dengan teknologi. Dia tertarik dengan teknologi kelas atas kita, jadi dia segera setuju untuk meninggalkan istri dan putrinya, menyembunyikan namanya, dan bekerja untuk keluarga Yuwono kita dengan sepenuh hati, lanjut Juan. Tiba-tiba Sean tersadar. Baru saat itulah dia memahami kebenaran dari kematian palsu Yuda. Ternyata keluarga Yuwono tertarik pada bakat Yuda. Sementara, Yuda juga menyukai teknologi canggih keluarga Yuwono, seperti seseorang yang baru saja mengembangkan permainan kontra, lalu tiba-tiba menemukan permainan seperti Call of Duty. Dampak semacam itu terlalu besar untuk orang yang terlibat dalam teknologi sehingga Yuda tidak punya alasan untuk menolak. Seberapa kuat kedelapan keluarga besar dalam semua aspek teknologi? Tani Sean lagi. Tiba-tiba Juan mengeluarkan sesuatu yang seperti coklat dari sakunya dan melemparkannya pada Sean, lalu bertanya, apa ponsel paling populer di pasaran saat ini? iPhone 12. Jawab Sean. Juan menunjuk ke benda di tangan Sean dan berkata, yang kamu pegang di tanganmu saat ini adalah iPhone 18. Sean sontak terkejut. Apa? Apple bahkan sudah mengeluarkan iPhone 18. Sean tidak bisa mempercayainya. Dia memainkan benda ini dengan hati-hati, tetapi tidak tahu cara menyalakannya. Apalagi, benda ini sangat kecil. Meskipun mudah dibawa, layarnya sangat kecil sehingga melihatnya juga tidak akan nyaman, bukan? Tepat ketika Sean ragu-ragu, tiba-tiba dia mendapati ponsel ini dapat diperbesar dan diperkecil. Sean pun perlahan menariknya ke ukuran ponsel normal. Umumnya hal semacam ini mirip dengan ponsel lipat. Ketika diregangkan, layar akan berkerut dan akan terlihat tidak nyaman. Namun, setelah ponsel diperbesar, layar tengahnya sangat halus sehingga lipatannya tidak terlihat sama sekali. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Puji Sean. Juan tersenyum dan berkata, kamu baru sampai mana? Kamu bahkan belum menemukan kehebatan yang sebenarnya dari ponsel ini. Buka album foto dan lihatlah. Sean membuka album. Di dalamnya terdapat banyak foto dan semuanya foto-foto wanita cantik. Selain itu, kebanyakan dari wanita-wanita ini tidak berpakaian. Bukankah menurutmu, melihat seperti ini masih belum cukup keren? Kamu bisa menarik foto-foto ini keluar. Kata Juan. Menarik keluar. Sean tidak mengerti. Sambil berkata, tiba-tiba Juan mengulurkan jari telunjuk kanannya. Dia menunjuk sebuah foto di ponsel dan menariknya dengan perlahan ke udara. Pemandangan yang ajaib pun muncul. Foto ini bahkan tergantung di udara. Selain itu, terlihat sangat realistis. Ya Tuhan. Ini terlalu fiksi, ini teknologi proyeksi holografik. Sean terkejut ketika melihat foto wanita cantik yang mengambang ini. Dengan cara ini, menonton drama di ponsel akan jauh lebih nyaman. Apa yang ada di layar ponsel dapat langsung ditarik keluar ke posisi tertentu. Kelak tidak akan ada lagi tebelisi di pasaran. Juan berkata dengan bangga, kamu bisa memperbesar atau memperkecil foto ini, atau geser ke kiri dan kanan untuk melihat foto sebelumnya atau berikutnya. Sean menyentuh foto di udara dengan tidak percaya. Benar saja, foto itu bisa diperbesar dan diperkecil. Dia menekan foto perlahan dan memproyeksikannya dengan jarinya. Ketika menggeser ke kiri, foto tadi pun berubah ke foto berikutnya. Ini adalah sebuah video. Sean pun memutarnya. Latar belakang video ini sangat akrab. Itu kamar tempat Sean berada tadi, yaitu kamar putri Park-nya. Sementara, tokoh utama video tersebut tentu saja Juan dan putri kecil Park-nya yang seperti bidadari. Adegan di video ini agak menyakitkan mata. Sean bahkan tidak tahan untuk menatapnya. Mendengar jeritan gadis kecil itu,
Sean merasa malu dan tidak tahan, jadi dia segera menghentikannya. Juan tersenyum. Ada apa, adikku? Kamu tidak mau terus menikmatinya sebentar? Sean mengamuk. Kamu sangat tidak tahu malu. Dia baru berusia 15 tahun. Tidak bisakah kamu menunggunya sampai dewasa, baru menidurinya? Apa yang salah dengan 15 tahun? Siapa yang menetapkan seseorang harus sudah dewasa untuk berhubungan seksual? Apa kamu tidak tahu? Kalau di zaman kuno, anak gadis berusia 15 tahun sudah menikah. Selain itu, untuk gadis seperti dia, jika aku tidak mendapatkannya hari ini, dia pasti akan didahului oleh orang lain sebelum berusia 18 tahun, Juan bersikeras. Sean terdiam. Dia tidak ingin berdebat dengan Juan untuk saat ini dan terus menggeser ke kiri. Kali ini Sean mengamuk lagi, karena foto ini adalah foto pribadi Jasmine. Jasmine memegang ponselnya dan mengambil selfie di cermin. Tubuhnya hanya mengenakan rok suspender. Benar-benar sangat terbuka. Tubuh bagian atasnya, tidak ada bedanya dengan tidak memakai apa-apa. Sean tiba-tiba menjadi cemburu dan segera meraih Juan. Dasar bajingan. Cepat hapus foto Jasmine sekarang juga. Uhuk, 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 Juan yang dicekik Sean pun terbatuk. Oke, oke, oke. Aku akan menghapusnya sekarang. Ada apa denganmu? Jasmine bukan istrimu dan dia hanya adik iparmu. Kenapa kamu sangat emosi? Lagi pula, itu bukannya menyimpan foto pribadi istrimu. Sean tidak ingin memberitahu Juan bahwa dia sudah tidur dengan Jasmine, jadi Jasmine juga bisa dianggap sebagai wanitanya. Meskipun Sean tidak akan bersamanya, Jasmine menyukainya. Sean pun tidak ingin foto Jasmine dimata-matai oleh orang jahat seperti Juan. Aku peringatkan padamu, jangan memiliki pikiran lain tentang Jasmine. Ada begitu banyak wanita di luar sana yang cukup untuk kamu sakiti. Jasmine keluargaku. Tegas Sean. Juan mulai menghapus foto Jasmine. Oke, oke. Aku mengerti. Bisakah kita membicarakan hal yang penting dulu? Mengenai rahasia keluarga, apa kamu masih ingin membicarakannya? Barulah Sean kembali fokus dan bertanya, apa iPhone 18 ini juga diproduksi perusahaan Apple saat ini? Apakah kita, 8 keluarga ini, juga bermitra dengan Apple? Juan tersenyum dan menjawab, bermitra apanya? Dulu Apple dan Steve Jobs memang diluncurkan oleh ke-8 keluarga. Sebenarnya smartphone dikembangkan oleh ke-8 keluarga. Selain itu, butuh bertahun-tahun bagi Steve Jobs untuk meluncurkan Apple 4 dan mengubah dunia. Selain itu, teknologi 5G saat ini sebenarnya sudah kita kembangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Bukan hanya teknologi-teknologi ini, ilmu kedokteran juga sama. Untuk penyakit mematikan seperti kanker dan AIDS, tidak ada rumah sakit di pasaran yang bisa menyembuhkanmu. Jika menderita penyakit-penyakit itu, kamu hanya bisa menunggu kematian. Tapi, kita bisa menyelamatkannya. Tambah Juan. Sean sontak terkejut. Apa? Maksudmu, ke-8 keluarga sudah menemukan cara untuk mengobati kanker? Juan mengangguk. Tentu saja. Selain itu, ada juga berbagai bidang lainnya. Ke-8 keluarga semuanya sudah mencapai prestasi yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang top hari ini. Sean sangat penasaran. Kenapa? Kenapa ke-8 keluarga ini begitu kuat? Kenapa kita menyembunyikan teknologi-teknologi ini dan tidak mempublikasikannya? Selain itu, apa hubungan antara ke-8 keluarga? Kenapa bisa ke-8 keluarga ini? Aku juga tidak banyak bertanya pada kakek. Aku hanya pemberani, tapi tidak secermat dirimu. Dulu saat memberi obat pada kakek, harusnya aku membawamu untuk bertanya bersama-sama padanya, kata Juan. Mendengar ucapan kakaknya barusan, Sean kehabisan kata-kata. Kalau tahu kamu memberikan obat pada kakek, aku tidak akan mungkin setuju, oke.
Tiba-tiba Sean bertanya, tadi kamu bilang, keluarga rahasia di Korea bernama keluarga Park. Apa yang ingin Sean katakan adalah Park-nya juga bermarga Park. Entah apakah dia ada hubungannya dengan keluarga ini. Benar, orang yang memegang kekuasaan adalah Park Si-jun. Dia belum terlalu tua. Dia memiliki 2 orang putra dan seorang putri, jawab Juan. Oh, ngomong-ngomong, seharusnya kamu sudah bertemu putrinya di rumah yang baru saja kita kunjungi. Sean sontak panik. Kamu bukannya mau bilang bahwa putri Park Si-jun itu Park-nya, kan? Juan yang terkejut pun berkata, oh, kamu bahkan tahu namanya. Kelihatannya tadi kalian mengobrol dengan baik, ya. Benar, memang Park-nya si wanita keji itu. Dia anggota keluarga Park yang juga keluarga rahasia. Hehe. Bagaimana? Kakakmu ini cukup hebat, kan? Juan membanggakan diri, aku sudah mengurus putrinya. Ini bukan putri keluarga biasa. Ini putri keluarga rahasia yang sejajar dengan keluarga Yuwono kita. Akan tetapi, saat ini Sean sudah tercengang. Nyonya, dia juga dari keluarga rahasia. Pada saat ini, Sean akhirnya mengerti mengapa Park-nya mengatakan bahwa aset 20 triliun won yang Sean miliki masih tidak layak menjadi suaminya. Tentu saja tidak layak. Karena dia adalah anak dari keluarga rahasia. 20 triliun won, itu lebih dari 200 triliun. Tetapi baginya, itu bukan dianggap uang sama sekali. Juan melihat ada yang salah dengan Sean dan bertanya, Sean, kamu memanggil wanita jahat itu, Nyonya. Kamu tidak mungkin mengenalnya, kan? Sean mengangguk dengan bodoh. 4 tahun yang lalu, saat aku baru saja pergi ke medan perang untuk berlatih, dia datang ke medan perang itu. Aku pernah menjadi pengawalnya. Juan sama seperti Sean. Dia juga akrab dengan psikologi dan membawa wajah. Hanya sekilas saja, Juan tahu bahwa Sean lebih dari sekedar pengawal Park-nya. Pasti sudah terjadi sesuatu yang tidak diketahui. Juan berkata dengan wajah serius, adikku, aku tahu wanita itu sangat menarik, tapi aku harus mengingatkanmu untuk jangan menyukai dan memprovokasi dia. Dia bukan orang yang bisa kamu kendalikan dengan posisimu ini. Bahkan aku yang ahli mengejar wanita cantik di dunia saja tidak berani mengejarnya. Dia keluarga rahasia seperti kita. Kekuatan keluarga Park tidak lebih lemah dari kita. Kamu saja bahkan tidak bisa menangani Giana, apalagi wanita seperti ini. Kamu pasti tidak akan bisa mendapatkannya, kata Juan lagi. Sean merasa sangat kesal. Dia paling benci dipandang sebelah mata. Meskipun Sean tidak berencana untuk mengejar Park, Sean tidak akan bisa mengejarnya. Park-nya anak keluarga rahasia, begitu juga Sean. Setelah Sean mengetahui identitas Park-nya, tiba-tiba dia menjadi penasaran. Kakak kedua, apa kamu tahu siapa ayah dari putri Park-nya? Apa itu Choi Roho? Juan berpikir sejenak, kemudian menjawab, nama putrinya Park Hyuna. Dia memiliki nama keluarga yang sama dengan ibunya. Choi Roho bisa dibilang suami yang masuk ke keluarga pihak wanita. Tapi, mereka sudah menikah selama bertahun-tahun, jadi bukankah seharusnya dia memang putri Choi Roho? Juan sendiri tidak yakin. Namun, Sean merasa bahwa masalah ini sangat layak untuk diteliti. Karena di rumah Park-nya tadi, Sean bisa melihat dengan sangat jelas betapa kecil dan rendahnya Choi Roho di hadapan Park-nya. Park-nya sama sekali tidak memandang suaminya. Sekarang saja sudah tidak, apa 15 tahun yang lalu tidak seperti itu. Dengan selera Park-nya yang begitu tinggi, pria yang tidak sangat hebat pasti tidak mungkin sama sekali membuat Park-nya bersedia melahirkan anak untuknya. Ditambah lagi, Park Hyuna sangat rupawan. Wajahnya sama seperti bidadari. Sementara Choi Roho, wajahnya terlihat sangat biasa.
Benar-benar tidak terlihat seperti orang yang bisa melahirkan putri yang secantik itu. Sean pun menebak ayah Park Hyuna adalah orang lain. Sebenarnya siapa yang bisa membuat Nyonya rela memiliki putri untuknya? Entah mengapa, tiba-tiba Sean merasa cemburu pada pria itu. Karena, pada poin yang satu ini, dia benar-benar sudah mengungguli Sean. Park-nya mengatakan bahwa Sean tidak layak menjadi suaminya, tetapi pria itu bahkan sudah membuat Park-nya melahirkan anak untuknya. Sean tidak berpikir ada pria yang lebih baik darinya di dunia ini. Pada saat ini, tiba-tiba Juan berkata, "Oke, aku sudah memberitahu rahasia keluarga padamu. Kalau tidak ada hal lain lagi, aku pergi dulu." Sean meraih Juan dan bertanya, "Kamu tidak ingin obat penawarnya?" Sean tidak ingin Juan pergi. Meskipun Juan sudah memberitahu rahasia keluarga padanya, dia masih harus membawa Juan kembali ke keluarga dan menyerahkannya pada kakek. Dia harus menyelesaikan tugas pelatihan pengalaman dan mendapatkan pengakuan kakeknya. Jika tidak, bahkan meskipun sudah tahu keluarga Yuwono memiliki banyak teknologi canggih, Sean juga tetap tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Juan tersenyum dan berkata, "Obat penawar yang katamu penangkal obat yang membuat kaku wajah itu, aku sudah membereskannya dari tadi. Aku bahkan memiliki iPhone 18. Mana mungkin aku tidak bisa membereskan racun kelas bawahmu itu? Kakak kedua, bisakah kamu menemaniku minum? Ada satu hal yang takutnya di dunia ini, hanya kamu yang bisa membantuku," kata Sean. Juan terlihat terkejut. "Tentang apa?" Sean menjawab, "Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan Park-nya?"